Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Oke, langsung kita awali dengan Halo Diaspora. Kali ini kita akan membahas Ramadan di Kuwait bersama dengan Ketua IMC Kuwait. Ada Pak Edi Rahmat yang sudah bergabung via Zoom. Halo, selamat bergabung Pak Edi. Apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik dari Kuwait di waktu pagi hari jam 6.13. Di sana masih pagi ya. Cuaca bagaimana Pak Edi? Cuaca sejuk di sini, Alhamdulillah. Masih sejuk ya, Timur Tengah sekarang. Cuacanya, suhunya juga masih normal ya. Ya. Baik, terima kasih sudah bergabung di Halo Diaspora Voice of Indonesia. Dan tentu banyak cerita di balik Ramadan di Kuwait ya. Mungkin ada hal-hal yang menarik yang bisa dibagikan. Nah, kalau Pak Edi Rahmat sendiri sudah berapa lama bermukim di Kuwait? Terima kasih untuk kesempatannya dari VOA RRI Radio Republik Indonesia untuk kesempatan pada kami mewakili diaspora Kuwait. Saya sendiri di Kuwait sejak 2010 bersama keluarga tinggal di Kuwait. Oh, dari 2010 ya? Dari 2010. Jadi sudah 14 tahun? Ya, kurang lebih begitu. Bagus. Itu selama itu memang di Kuwait atau pulang pergi ke tanah air? Ya, karena kita menetap di sini, kita diberi kesempatan setahun sekali pulang ke Indonesia untuk cuti bersama keluarga. Biasanya ketika anak-anak libur sekolah gitu, kita pulang gitu bersama-sama. Oh, jadi setahun sekali lah, alhamdulillah bisa bertemu dengan keluarga di Indonesia. Kalau di momen Ramadan atau Lebaran jarang ya? Momen Ramadan Lebaran jarang ya. Kita lebih banyak di sini karena anak-anak masih sekolah gitu. Jadi kita nggak bisa pulang. Baik. Nah, mungkin bisa berbagi cerita nih, seperti apa suasana, kemudian situasi dan kondisi di sana ketika bulan Ramadan. Mungkin ada cerita-cerita di Kuwait yang bisa dibagikan, Pak Edi. Baik, alhamdulillah Kuwait negara Muslim yang cukup memperhatikan terhadap komunitas-komunitas asing seperti kita Indonesia gitu ya. Jadi sejak 2010 masyarakat Indonesia diberikan masjid oleh pemerintah Kuwait. Kita dipinjamkan masjid untuk mengadakan sholat Jumat dengan berbahasa Indonesia gitu. Kemudian acara-acara keagamaan seperti Ramadan kita bisa menggunakan masjid tersebut. Jadi memang komunitas asing di Kuwait ini cukup banyak. Itu selain Indonesia ada India, Pakistan, Bangladesh dan lain-lain. Jadi mereka memberikan atensi yang besar kepada umat Muslim untuk menyelenggarakan Ramadan, hari Id di sini dengan suasana gembira gitu bersama keluarga. Kemudian ya itu termasuk katakanlah privilege untuk komunitas Muslim Indonesia begitu, karena diperbolehkan menggunakan bahasa sendiri begitu ya. Betul. Dalam segala kegiatan. Setiap kali Ramadan kita dengan bekerja sama dengan KBRI Kuwait, kita mengundang ustadz seperti biasa dari Indonesia melalui lembaga Human Initiative, bekerja sama dengan takmir masjid di Kuwait gitu. Jadi kita datangkan ustadz dari Indonesia 1 bulan di sini untuk memberikan siraman rohani kepada masyarakat setiap berbuka puasa, qiyamul lail, dan kajian-kajian di beberapa ormas masyarakat di Kuwait ini. Baik. Artinya ustadz-ustadz itu didatangkan dari tanah air begitu? Betul. Betul. Jadi ada kerjasama dari takmir masjid di Indonesia Kuwait dengan support tentunya dari KBRI melalui Human Initiative di Indonesia, lembaga kemanusiaan yang ada di Indonesia. Baik. Mengirimkan ustadz.
Ya. Nah, kalau diaspora di Kuwait tentu ya bisa menggunakan dua bahasa ketika berkegiatan eh, kajian atau kegiatan Ramadan yang lain. Bisa juga menggunakan bahasa setempat kan begitu ya. Artinya bisa juga mengundang eh, apa namanya syekh atau mubalik dari setempat juga begitu ya, Pak Edi? Iya, betul, betul. Jadi kita kita eh, kita kalau sebagai contoh yang sudah kita lakukan ketika sholat Jumat kan kita menggunakan khutbah dengan bahasa Indonesia. Khotibnya juga dari warga masyarakat Indonesia sendiri gitu yang sudah disetujui, yang sudah apa namanya memiliki izin untuk menyampaikan khutbah gitu. Lalu ketika sholat Jumat selesai, kita biasanya melakukan apa namanya ada ceramah singkat dari Syekh yang ada di Kuwait ini menggunakan bahasa Arab. Nanti ada penerjemahnya gitu dari kita sendiri. Biasanya penerjemahnya dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di Kuwait University seperti itu. Bagus. Oh, baik. Karena apa jamaahnya juga tidak hanya orang Indonesia ya? Ya, betul, betul. Baik, baik. Nah, meskipun di sana mayoritas memang Muslim, tapi juga kan mengakomodir komunitas-komunitas dari negara lain, ya artinya bisa menggunakan bahasanya sendiri. Nah, lalu bagaimana hubungan diaspora Indonesia, katakanlah ya komunitas Muslim Indonesia dengan Muslim di sana, baik itu dari Kuwait sendiri ataupun dari negara lain, selama Ramadan lah khususnya. Ya, selama Ramadan ini diaspora Indonesia di Kuwait dengan diaspora-diaspora dari berbagai negara itu kita berbaur ketika kita sholat. Jadi kita tidak hanya sholat di masjid Indonesia gitu. Mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin tinggalnya jauh dari masjid Indonesia, mereka berbaur dengan komunitas di masjid yang lainnya gitu. Yang yang apa namanya yang di mana di situ lebih banyak diaspora Pakistan, diaspora India seperti itu. Jadi kalau dalam suasana Ramadan seperti itu dan kita juga mengikuti acara-acara buka puasa bersama juga selain di Masjid Indonesia juga mereka yang tinggalnya jauh yang ada di lingkungan sekitarnya mereka berbaur dengan komunitas dari negara lain seperti itu. Baik, baik. Wah, terlihat semakin apa ya terasa ininya ya Ramadannya itu nuansanya betul-betul berbeda dengan hari-hari biasa kalau begitu ya. Betul, betul sekali. Betul. Oke, Jadi terus memang uh, uh, jam kerjanya pun juga singkat gitu. Kita yang bekerja di kantor gitu yang oh hampir semua orang uh, lama bekerjanya itu dipersingkat gitu. Tidak jam 7 ke jam 3 tapi jam 9 sampai jam 3 gitu. Jadi memang ya, ya, ya. uh, Ada aturan kebijakan dari seperti itu ya. pemerintah ada kebijakan gitu dari pemerintah untuk semua perusahaan baik baik perusahaan pemerintah dan swasta harus menerapkan seperti itu sehingga masyarakatnya pegawainya bisa lebih khusyuk lagi fokus untuk ibadah gitu kan jadi bisa ada waktu lebih banyak gitu. Baik. Kalau Pak Edi Rahmat aktivitasnya sehari-hari apa itu? Kalau boleh tahu. Oke baik saya sebelumnya di Indonesia pengalaman di beberapa perusahaan migas gitu, kemudian pindah ke Kuwait juga di perusahaan migas punya pemerintah di sini. Baik. Itu artinya dengan adanya kebijakan ya mungkin ya berkurang durasi masa kerja dalam sehari-harinya, tetapi produktivitas kan barangkali tidak apa namanya serta-merta harus dikurangi juga kan gitu ya. Nah itu gimana Ya, menyeimbangkannya? betul. Iya, baik. Jadi kita untuk jam bekerja memang berkurang, tapi produktivitas diharapkan juga tidak berkurang gitu. Jadi kita memang di sini sebagai pekerja asing, pekerja migran Indonesia yang ada di Kuwait ini memang diharapkan dari pemerintah, dari perusahaan-perusahaan di sini untuk bisa memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan di mana kita bekerja gitu. Kita juga membawa nama baik Indonesia juga gitu di sini. Jadi kita juga memberikan pelayanan yang baik meskipun di bulan Ramadan ini. Baik, jadi itu dijaga betul ya oleh Pak Edi Rahmat beserta rekan-rekan yang lain begitu ya. Diaspora. Nama Indonesia ya terutama ya. Baik. Iya betul.
Oke, nah lalu artinya lebih banyak juga waktu untuk melaksanakan rutinitas ibadah juga ya, kalau durasi Ya, kerja betul. diperpendek. Nah itu Ya, dimanfaatkan betul oleh Pak Edi Rahmat? ya betul. Jadi kita kita bisa bisa apa namanya pulang pulang jam 3 gitu kan, kita bisa mempersiapkan untuk berbuka puasa, ataupun ketika acara buka puasa di Masjid Indonesia kita datang beramai-ramai ke Masjid Indonesia untuk berbuka puasa gitu. Itu Hmm. berbuka puasa di Masjid Indonesia itu di Kuwait, kalau di akhir pekan atau di weekend itu bisa mencapai 300 orang tuh Pak Agus. Wah rame ya, rame ya. Ramai sekali ya, Iya ramai iya sekali. iya. Itu dari mana-mana, dari kota mana datang ke masjid itu? Iya, betul, betul, betul ya. Oh, Sebenarnya ya. Kuwait dari sisi geografis dia negaranya kecil gitu, jadi provinsinya cuma hanya hanya 6 provinsi. Mhm. Jadi dari berbagai provinsi itu mereka datang ke Masjid Indonesia tidak begitu eh, jauh gitu. Jadi Ya. mereka bisa Oh jadi di seluruh hadir. Kuwait itu kalau boleh dikatakan masjid itu adalah satu-satunya untuk komunitas Indonesia ya? Ya, satu-satunya betul, betul. Oh. Masjid di Kuwait sangat banyak gitu, sangat Mhm, banyak. mhm. Mungkin di setiap komplek perumahan tuh ada satu masjid gitu di mana-mana. Jadi Ya. kita alhamdulillah kita dipinjamkan masjid oleh oleh pemerintah dari melalui Kementerian Agama untuk menggunakan masjid itu untuk kegiatan-kegiatan ibadah. Oh jadi sudah ada G2G dulu ya? Sudah ada, sudah ada, Oke, sudah jadi ada. itu kebijakan pemerintah dengan Hmm. pemerintah Indonesia ya. Oke, Ya, lalu betul. daya tampung masjid itu berapa banyak, Pak Edi? Daya tampungnya sekitar 500. Oh 500 ya. Dan Ya, selama Ramadan itu selalu full kegiatan macam-macam gitu ya. Ada kajian, ya ada betul. tadarus, ada buka bersama di situ semua ya dipusatkannya. Ya, betul, Oh. betul. Dan penyelenggara buka puasa bersama tuh tidak hanya dari masjid, jadi dari ormas-ormas juga juga memberikan kontribusi gitu, Pak Agus. Jadi Mhm. ormas-ormas di Kuwait ini sangat banyak itu mungkin jadi mereka dari ormas profesi perawat, profesi yang bekerja di perminyakan, ormas yang berdasarkan hobi olahraga, ormas yang berdasarkan apa suku gitu kan. Mereka mereka saling bahu membahu, bantu membantu untuk apa namanya untuk memberikan sumbangannya gitu untuk Mhm. berbuka puasa, untuk sahur, untuk kegiatan Idul Fitri dan sebagainya. Termasuk dari Jadi IMC juga gitu ya? ya, ya betul, betul. Mhm. AMC ini adalah singkatan dari Indonesian Muslim Community di Kuwait. Baik. Jadi itu apa namanya induk organisasi atau semacam ormas juga? Semacam ormas juga gitu. Semacam ormas juga. Baik baik. Wah seru juga ya selain apa namanya Seru, seru. meningkatkan silaturahim, tapi juga Ya, temu kangen. Terus kemudian juga mungkin bukan. iya dari makanan minuman juga mungkin sedemikian rupa supaya ada nuansa-nuansa Indonesianya begitu ya? Betul, betul sekali. Ya. Apa aja tuh kira-kira biasanya yang khas Ya, Indonesia? yang khas Indonesia yang biasa kita kita apa namanya kita makan di sini ya seperti opor, sate gitu kan, atau soto gitu, macam-macam. Oh, yang Jadi otentik disiapin ya. selain selain itu karena kita di sini punya beberapa warung Indonesia gitu, jadi mereka Hmm, uh, uh, mereka menyiapkan, kita yang support dananya gitu, mereka yang menyiapkan. kalau begitu nggak berasa di luar tapi berasa di Indonesia Betul, ya kalau sedang ngumpul begitu ya, Pak Edi ya. ya betul, betul sekali. Oke. Nah, kalau khusus keluarga di rumah itu gimana? Ada semacam meluangkan waktu juga selama Ramadan untuk ya mungkin lebih fokus di rumah beberapa waktu begitu dalam seminggu. Ya kalau kalau untuk keluarga, kalau ketika hari-hari kerja gitu, hari kerja di sini kan dari hari Ahad sampai hari Kamis ya, hari kerja ya. Ya. Jadi kita biasanya berbuka puasa di rumah bersama keluarga gitu. Jadi kegiatan bersama keluarga, anak-anak ya apa namanya sholat berjamaah di rumah kalau untuk yang perempuan, Mhm. untuk yang laki-laki ke masjid gitu kan, lalu berbuka puasa bersama, lalu
tilawah Quran, menghafal Quran gitu. Lalu ketika menjelang waktu weekend akhir pekan kita ke Masjid Indonesia. Baik. Dan kajian di Masjid Indonesia yang mendatangkan Ustadz juga disiarkan secara langsung juga gitu melalui media sosial Takmir Masjid Indonesia. Oh, bisa dari Jadi rumah bisa juga ya. Iya, iya. rumah juga kita lihat dan bisa bisa dari Indonesia juga bisa lihat. Baik, baik. Gitu. Artinya tidak akan kekurangan nuansa Ramadan ya ketika Nuansa di Ramadan. Kuwait ya. Kalau di Kuwait itu Betul. ya baik di luar maupun di dalam masjid komunitas Muslim Indonesia itu sangat terasa sekali ya, kental nuansa Ramadannya ya. Ya, Mhm. betul. Kalau di Kuwait Betul itu sekali. ada semacam budaya atau tradisi tidak, Pak Edi? Budaya ada. Hmm. Biasanya ketika Ramadan ini tuh ada budaya apa namanya. Jadi orang-orang Kuwait itu merayakan dengan apa namanya dengan membagi-bagikan makanan atau sweet gitu makanan-makanan yang manis atau Hmm. seperti kue-kue makanan kepada anak-anak gitu tetangganya atau sekitarnya atau di kantor gitu mereka saling saling berbagi kebahagiaan dan itu dilakukan biasanya ketika setelah berbuka puasa gitu. Oh, baik. Itu selalu ada ya setiap tahunnya, Ada ya tradisi-tradisi saling seperti itu ya. ya saling saling berbagi makanan gitu. Hmm. Oke, yang unik-unik juga mungkin yang belum terceritakan ada? Yang unik-unik mungkin kalau di sini kalau kita lihat mereka tuh eh, hubungan orang-orang lokal di sini keluarga dengan keluarga lain sangat dekat gitu. Mereka ketika sholat tarawih mereka bersilaturahmi ke apa namanya anak familinya gitu. Hmm. Mungkin sampai tengah malam gitu kan untuk mempererat hubungan di antara mereka gitu. Jadi mereka mempunyai diwaniyah tempat kumpul keluarga dari satu rumah ke rumah yang lain gitu. Jadi itu mungkin hal-hal yang unik kalau yang saya lihat di sini mereka berkumpul sambil sambil ngopi-ngopi minum teh gitu sampai tengah malam habis itu sampai menjelang sahur juga dilakukan jadi mereka sangat kuat gitu hubungan hubungan kerabatan persaudaraan di antara mereka. Baik, baik. Dan diaspora Indonesia berusaha untuk beradaptasi dengan hal itu dan bisa Iya, diterima ya, betul. Pedi ya, bisa Iya, iya, diterima betul. oleh Betul, komunitas yang lain di sana ya. betul ya. Karena memang sebagian besar diaspora Indonesia di Kuwait kan Muslim ya. Jadi kita kita apa namanya harus harus berbaur kita kita sholat bersama di masjid. Jadi kita saling ketemu, saling kenal gitu kan. Hmm. Dan di kantor pun juga kita harus uh, memberikan apa namanya citra diri sebagai orang Indonesia yang baik gitu. Kita seperti itu. Baik. Kalau hubungannya dengan kedutaan, ini apakah ada juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama? Ya, baik. Dengan kedutaan diaspora Kuwait cukup baik sekali gitu. Kita saling saling mensupport gitu. Jadi beberapa kegiatan diaspora Kuwait sangat disupport oleh KBRI Kuwait dan KBRI kemarin sebagai host sebagai apa namanya penyelenggara berbuka puasa di Masjid Indonesia gitu. Jadi mereka ramai datang ke Masjid Indonesia untuk berbuka puasa dengan masyarakat Indonesia. Begitu halnya Ibu Duta Besar kita yang Ibu Hajah Lena Mariana juga hadir bersama-sama kita di masjid. Baik. Nah ini yang sedikit saya agak keluar dari Ramadan ini. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman diaspora di Kuwait yang secara general lah. Ini kan mungkin pasca pemilu, kemudian kaitannya dengan isu-isu lain yang menjadi perhatian bersama diaspora Indonesia di Kuwait, itu yang menjadi bahan diskusi beberapa waktu terakhir. Mungkin bisa diceritakan juga apa yang sedang digarap bersama atau disinergikan begitu? Ya, baik. Kebetulan FDIK di sini singkatan dari Forum Diaspora Indonesia di Kuwait. Kemarin baru memilih ketua gitu dan di bawah kepengurusan yang baru
diaspora mengadakan acara yang kemarin tuh sebelum Ramadan persis, acara International Women's Day, Hari Perempuan Sedunia gitu, Ya, ya. Hari Perempuan Internasional. Jadi kita mengadakan acara di halaman KBRI Kuwait. Kita mengadakan workshop untuk kecantikan yang berhubungan dengan ibu-ibu gitu, dan bagaimana kita menunjukkan budaya Indonesia di sana dalam hal fashion show gitu, dengan pakaian-pakaian adat unik Indonesia gitu. Lalu ada bazar makanan Indonesia gitu. Lalu ada lomba-lomba masak, lomba peragaan busana, dan workshop beauty gitu untuk ibu-ibu. Jadi itu program pertama dari FDIK. Lalu program-program berikutnya nanti akan menyusul, seperti halnya program yang bekerja sama dengan ormas olahraga, seperti ada pertandingan badminton, pertandingan pingpong, pertandingan sepak bola seperti itu. Dan seperti halnya seminar gitu, webinar, kita mengundang pembicara dari tanah air, kita melakukan seminar melalui Zoom. Baik, jadi tidak berdiam diri, apapun bisa dilakukan bersama di perantauan ternyata ya. Di perantauan ya, di bawah payung diaspora Kuwait. Baik. Baik, Pak Edi Rahmat, terakhir ini mungkin Pak Edi Rahmat sebagai seorang diaspora, seorang Muslim, juga seorang warga negara Indonesia di luar negeri yang tadi membawa nama baik Indonesia, mungkin bisa memaknai Ramadan secara pribadi maupun mungkin teman-teman diaspora. Apa makna untuk Ramadan tahun ini yang paling menjadi kesan tersendiri lah untuk Pak Edi di sana? Ya, baik, terima kasih. Ramadan di Kuwait merupakan Ramadan yang sangat menyenangkan. Jadi kami pribadi dan diaspora sangat senang itu untuk menjalani aktivitas ibadah di Kuwait ini gitu, karena memang support dan fasilitas yang ada di negara ini cukup baik dan memberikan kenyamanan kita untuk beribadah. Jadi teman-teman di diaspora Kuwait, mari kita sama-sama hadir di acara-acara keagamaan yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Indonesia di Kuwait setiap harinya, dan khususnya di akhir pekan gitu. Jadi kita rame-rame untuk untuk hadir, untuk meningkatkan iman kita, takwa kita, dan sebagai ajang silaturahim kita antara sama warga Indonesia yang ada di Kuwait. Baik, Pak Edi Rahmat, terima kasih atas waktunya sudah berbagi dengan Voice of Indonesia dan pendengar juga di seluruh dunia mendengarkan pastinya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga, inspirasi juga bagaimana diaspora di seluruh dunia bisa terus melakukan kegiatan selama bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan lainnya, dan semua dilancarkan, dimudahkan ya. Sehat selalu untuk Amin. Pak Edi dan teman-teman di Kuwait khususnya ya. Terima kasih Pak Agus. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa halal bihalal di Lebaran ya, Pak Edi. Insya Allah. Kita Lebaran Idul Fitri di halaman Masjid Indonesia, kita mengadakan sholat Id bersama dengan berbagai hidangan Indonesia. Baik, nanti mudah-mudahan insya Allah kita bisa berbagi juga ya, sedang halal bihalal, laporan langsung dari Pak Edi Rahmat dari Kuwait begitu ya. Dengan senang hati, Pak Agus. Baik. Baik, demikian pendengar Halo Diaspora kita kali ini bersama dengan Bapak Edi Rahmat, Ketua IMC Kuwait, dan juga sekaligus penasehat FDIK Diaspora Kuwait di Halo Diaspora kali ini. Dan kita akan ketemu lagi di kesempatan yang mendatang. Sampai jumpa. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.